4 karena gurunya kelas 5 ada kepentingan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hari ini apa ada tidak masuk? Ada. Ada masuk semua? Masuk. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau lihat dulu apakah kalian sudah konsentrasi, apa masih ada yang tidur, apa ada yang masih ngantuk, lapar, atau masih ada yang mau main. Coba sekarang semuanya berdiri dulu. Nah, sekarang tahu lagu ini yang kepala, pundak, lutut kaki, bisa? Coba Ibu hitungan ketiga kalian harus bersama-sama. Kalau ada yang salah, berarti ke depan belum konsentrasi. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut kaki. Kalian konsentrasi, tepuk tangan. Hari ini pelajaran kelas 4 yaitu IPAS. Bukunya bisa dikeluarkan, ditaruh di atas bangku, buku paket, buku tulis, kotak pensil juga. Dan yang kelas 5 hari ini pelajarannya pendidikan Pancasila. Bukunya juga dikeluarkan dulu, taruh di atas bangku. Sudah semua? Untuk yang kelas 5, kalian membaca dulu materinya mengenai macam-macam norma dan aturan di masyarakat, halaman 43 di buku paketnya. Sudah? Dibaca dulu, Ibu mau menggunakan materi dulu di kelas 4 ya. Dan untuk yang kelas 4, sekarang materinya adalah mengenal bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya di halaman 4. Sudah dibuka semua? Sudah. Untuk kelas 4, materinya mengenal bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Bisa dilihat di halaman 4 ya. Apa aja bagian tubuh tumbuhan? Yang pertama, daun. Yang kedua apa? Bunga. Yang ketiga, Bunga. yang keempat, Batang. yang kelima. Akar. Nah, sekarang Ibu ingin tahu fungsi dari daun. Coba dibaca Elin. Nah, di daun itu tempat membuat makanan. Bukan cuma kamu aja yang butuh makanan, bukan cuma manusia aja, tapi tumbuhan juga butuh makanan. Apa makanannya tumbuhan? Ada yang tahu? Makanannya adalah air. Nah, jadi kalau tumbuhan itu makanannya air. Kalau kamu makanannya apa? Nasi. Apalagi? Sayuran. Buah. Yang terakhir ada akar. Dibaca sama Amira. Akar menyerap air dari dalam tanah juga untuk mengolah tumbuhan. Nah, jadi akar itu buat menyerap air, menyerap nutrisi, sama apa? Menopang tumbuhan. Jadi kalau akarnya itu rapuh, berarti dari batang sampai daun itu mati. Jadi jangan salah. Kalau misalnya akarnya itu masih ada di dalam tanah, berarti masih bisa hidup. Tapi kalau akarnya sudah mati, otomatis yang di atasnya juga ikut mati. Ada yang perlu ditanyakan, apa ada masih belum paham tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Paham semua? Kalau paham, coba dibuka halaman 5. Di situ ada tugas dikerjakan dari nomor 1 sampai 4. Dikerjakannya di buku tulisnya. Materinya mengenai macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Di
Bisa dibuka di halaman 43. Sudah semua? Sudah. Ada berapa macam norma yang ada di masyarakat? Ada 4. Apa aja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Lanjut ya. Yang di sini di halaman 43. Yang pertama ada norma kesusilaan. Coba dibaca sama Nindi. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, berarti norma kesusilaan itu membedakan mana yang baik dan buruk. Contohnya apa? Kalau misalnya yang baik, norma kesusilaan, jujur, menolong teman, apalagi membantu siapa? Tidak Membantu teman. tidak mengambil hak orang lain. Iya, tidak mengambil hak orang lain. Kalau yang buruk apa aja? Mencuri, Mengambil hak orang lain. mengambil hak orang lain, apalagi tidak membantu teman, tidak jujur. Dilanjutkan yang terakhir norma hukum, dibaca alif. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, di sini jelaskan norma hukum. Di Indonesia itu negara hukum. Jadi kalian kalau mencuri, nah itu apalagi membuli temennya, apalagi mengejek temennya, itu ada hukumnya. Nah, tapi norma hukum ini dijelaskan, ada tata caranya. Dijelaskan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Di sini ada gambarnya juga ini. Norma hukum, yaitu apa? Kalau punya kendaraan harus mempunyai surat kendaraan, ya, surat pajak atau STNK. Selain kalau naik kendaraan harus apa? Pakai helm. Ada hukumnya juga itu. Kalau kecelakaan, nanti kepalanya yang copot, yang hancur, bukan helmnya. Karena helmnya nggak dipakai. Tapi kalau pakai helm, biasanya helmnya dulu yang apa? Yang pecah, kepalanya masih aman. Jadi kalian kalau naik sepeda motor, kalau udah umurnya cukup, boleh naik sepeda motor, tapi harus pakai helm. Kalau masih SD, jangan coba-coba naik sepeda motor, nanti hilang, nggak punya surat, dibilang sepedanya yang disita ya. Sekarang apa ada yang ditanyakan, apa ada yang belum paham tentang norma? Dikerjakan halaman 47 di sini. Yang nomor 2 dikerjakan dulu. Ada gambarnya memberi makan kucing yang A. Yang sudah. Sudah semua kelas 4 kerjakannya? Sudah. Kalau sudah, ibu pengen tahu hasil kerjaannya kalian ya. Coba yang pertama, ibu pengen panggil Hasan. Dibaca hasil kerjanya. Yang nomor 1, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Jawabannya Hasan apa? Nah, jadi punyanya Hasan jawabannya yang pertama
Dulu sambil tepuk tangannya buat Hasan. Ya, yang pertama bagian mana saja dari tumbuhan? Jawabannya apa? Daun, bunga, buah, batang, akar. Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Kenapa akar? Karena menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan juga Pak untuk menopang tumbuhan. Jadi kalau akarnya itu mati, otomatis yang atas juga ikut mati. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bunga. Jadi kalau nggak ada bunganya nggak bisa apa? Berkembang biak. Tumbuh apa? Tumbuh apa? Buah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, berarti semuanya sudah paham ya mengenai bagian tubuh ada fungsinya. Yang kelas 5 sudah belum tugasnya? Sudah. Coba ibu ingin tahu jawabannya dari urut dulu. Yang A dan B dibaca cepat. Yang A itu ada memberi makan kucing. Baca norma apa itu? Kesusilaan. Norma kesusilaan. Dilanjutkan sanksi jika melanggar. Merasa kasihan dan kucing kelaparan. Oke, merasa kucingnya kasihan dan kelaparan. Yang B sekarang. Jadi saya di depan dulu. Norma kesopanan. Norma kesopanan yang B ada yang beda? Sama? Tepuk tangannya buat Kupon. Lanjut yang D sama yang C sama D. Makasih Kupon. Yang C sama D. Ayo Nindi. Maju. Dilanjut. Nindi. Yang C sama D di situ ada gambarnya anak menyeberang bilang merah yang C. Norma apa itu? Lanjut. Sanksi jika melanggar mendapatkan denda. Mendapatkan denda. Yang D. Minta maaf kepada ibu yang menjatuhkan pas bunga. Norma kesusilaan. Sanksi jika melanggar merasa bersalah didalami oleh ibu. Oke, yang D itu anaknya menjatuhkan vas bunga. Itu norma apa? Kesusilaan. Sanksinya apa kalau melanggar? Sama apa enggak jawabannya? Ada yang beda? Sama. Tepuk tangan buat Indi. Jadi, dijelaskan lagi ya. Macam-macam norma itu ada berapa? 4. Ada norma kesusilaan, hukum. Jadi kalian mau hidup di mana aja harus ada normanya, harus ada aturannya, diikuti. Terutama di sekolah, ya. Di rumah aja kalian ada aturannya. Harus menghormati siapa kalau di rumah? Orang tua. Di sekolah harus menghormati siapa? Guru. Jadi bisa dipahami ya. Kalian kalau di jalan raya juga harus menghormati apa? Menghormati. Berarti apa? Mematuhi apa? Lalu lintas. Yang pertama. Yang kedua apa? Rambu-rambu lalu lintas. Apa yang ketiga? Bayar pajak, memakai helm, jangan lupa memakai helm. Sudah ada yang ditanyakan apa masih bingung? Sudah ya. Sekarang kelas 5 boleh bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sebelum pembelajaran